Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, Afandi Rahmawan Kusuma dan Mas Yusuf Rifai, akan mempresentasikan materi tentang psikologi dakwah, tentang motivasi modal pendekatan psikologi dakwah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai pengertian motivasi dakwah dan juga jenis-jenis modal pendekatan psikologi dakwah. Apa yang dimaksud pengertian motivasi dakwah? Motivasi dalam bentuk kata Inggris, dalam bahasa Inggris berasal dari kata motif yang berarti daya gerak atau alasan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian dakwah secara kebahasaan, dakwah berasal dari bahasa Arab yang akarnya adalah da'a yad'u dakwatan, yang berarti menyeru, mengajak, memanggil. Dakwah dalam pengertian ini bermakna ganda yang dapat diartikan menyeru pada suatu yang bersifat negatif dan juga berkaitan dengan menyeru kepada yang bersifat positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dakwah ini mengajak suatu kaum untuk menjadikan semua kaum itu menjadi orang yang bisa membedakan perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Bisa disimpulkan seperti itu. Yang kedua, dalam kesimpulannya, penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud motivasi yaitu merupakan sebuah dorongan. Jadi motivasi itu adalah sebuah dorongan diri guna untuk memenuhi suatu keinginan ataupun kebutuhan, maksud dan tujuan tertentu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui jalan yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan mereka di dunia dan juga di akhirat. Dilanjutkan dengan jenis-jenis motivasi. Seiring perkembangan zaman, untuk mencapai sebuah tujuan yang sangat diperlukan adanya suatu motivasi, yaitu model pendekatan psikologi dakwah ini dengan kata-kata lain adalah sebuah motivasi yang di dalamnya ini pasti ada jenis-jenis. Yang bisa maksud jenis-jenis ini yaitu modal pendekatan yang dapat dicermati dan diamati berdasarkan bentuk tujuan yang diinginkan dalam proses itulah, maka jenis ini pendekatan dakwah ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu dakwah perorangan. Yang dimaksud dakwah perorangan ini yaitu dilakukan dengan orang secara langsung. Jenis dakwah ini kelihatannya tidak efektif, tapi kenyataannya dakwah perorangan ini sangat efektif jika dilakukan terhadap orang yang mempunyai pengaruh terhadap suatu lingkungan. Yang kedua yaitu dakwah kelompok. Dakwah kelompok ini dilakukan dengan berkelompok, yaitu tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, misal kelompok ibu-ibu dan sebagainya. Di dalamnya penyampaian dakwah ini atau suatu kaum ini jika sudah menguasai beberapa syarat, maka akan menguasai bahasa,
Yang pertama bahasa, yang kedua bisa menyesuaikan bahan yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu suara dan bahasa diatur dengan sebaik-baik mungkin supaya audien atau jamaah itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu sikap dan cara berdiri. Jadi seorang dai itu harus menyesuaikan diri, bersopan santun dalam menyampaikan suatu dakwah kepada berjamaah semua. Yang terakhir yaitu menggunakan variasi dengan dialog atau tanya jawab. Jadi selain menguasai materi, suara dan bahasa yang diatur, sikap atau sopan santun, seorang dai harus menguasai variasi dan dialog. Jadi tidak monoton hanya menyampaikan materi saja, akan tetapi seorang dai harus bisa mengajak komunikasi seorang jamaah yang dijelaskan tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Yusuf Rifai. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Mas Afandi mengenai motivasi dakwah dan juga jenis-jenis motivasi dakwah. Kemudian dari saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu motivasi dalam Al-Quran dan Al-Hadis, motivasi dakwah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian mengenai jenis-jenis motivasi yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang ada di makalah ya. Nah, teknik motivasi dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama mengenai motivasi yaitu suatu dorongan untuk menyengaja, artinya suatu keinginan yang didorongi oleh pengetahuan untuk menjadikan peningkatan keinginan tersebut dilakukan. Itu motivasi. Nah, kalau dalam dakwah, motivasi tersebut dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Tersebut ayatnya, wa ma ubarri'u nafsin inna nafsa la ammarah bisu'i ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampunnya. Di sini artinya yaitu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Artinya ketika Nabi Yusuf itu berkata, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti nafsu mutmainnah. Itu nafsu yang diberkati oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'in fil ardi khalifah. Nah, wa idza lantat qalani. Wa idza, dan ketika rabbuka yaitu Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, yang dimaksud khalifah itu adalah manusia. Nah, tetapi para malaikat itu balik bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang hanya menumpahkan darah di muka bumi? Nah, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang akan dikerjakan. Jadi berikut itu merupakan khalifah, artinya pemimpin di muka bumi. Padahal seperti yang malaikat ketahui, manusia itu tidak selalu berbuat baik ketika ada di bumi. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui apa yang telah dikehendakinya. Nah, korelasi hubungan dengan motivasi dakwah dengan ayat-ayat tadi yaitu untuk menggerakkan manusia untuk berbuat kepada kebaikan. Artinya dakwah kan menyeru kepada kebaikan. Nah, bentuk dari motivasinya yaitu tadi dicontohkan di surat Yusuf, ketika
manusia itu dibekali nafsu-nafsu. Sering kita pelajari nafsu manusia ada 4, ya, amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Nafsu keempat nafsu itu yang baik adalah nafsu mutmainah, nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai motivasinya biar manusia itu tidak menjerumus kepada kesalahan terus, berbuat dosa terus, itu harus paham dengan nafsu-nafsu tersebut. Jadi manusia itu dapat mengendalikan dirinya kepada jalan yang baik. Seperti itu. Kemudian, seperti ada di makalah mengenai teknik motivasi dalam Al-Quran dan hadis. Tekniknya bagaimana untuk dakwahnya? Nih. Yang pertama yaitu teknik pembangkitan motivasi dengan cerita. Seperti yang dicontohkan tadi dalam Quran surat Yusuf. Itu kan merupakan sebuah cerita ya, yang sejak dulu pernah ada dan pasti itu ada karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti lagi contohnya kisah Nabi Nuh membuat kapal. Nah, itu dapat dijadikan sebagai pelajaran-pelajaran. Makanya di sini disebutkan teknik dalam Al-Quran, teknik dakwah dalam Al-Quran tersebut, mengenai cerita-cerita. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajarannya. Seperti kisah Nabi Nuh membuat kapal ya. Ketika Nabi Nuh dakwah kepada umatnya, menyeru dengan kebaikan, dengan menyembah kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, tetapi juga ada saja manusia-manusia yang membangkang dengan dakwahnya, sehingga tidak dalam cerita tersebut tidak mengikuti kapal atau tidak naik ke kapal, dan akhirnya Allah menurunkan azabnya berupa itu banjir besar ya di mana-mana selama kurang lebih beberapa tahun itu. Tersebut dapat diambil pelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengembangan motivasi dengan peringatan. Kenapa kok peringatan? Isi dari Al-Quran itu kurang lebih ada cerita dan peringatan. Seperti bagaimana kita hidup berhablum minan nas, itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Berhubungan dengan manusia, lingkungan tersebut di ayat-ayat Al-Quran juga telah disebutkan. Kemudian teknik membangkitkan motivasi dalam peristiwa-peristiwa penting. Seperti contoh, artinya kembali ke cerita tadi. Dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran, kita dapat mengambil pelajaran sehingga kita dapat melakukan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, itu ancer-ancer cara jalannya, seperti itu. Jadi merupakan petunjuk seperti dalam Al-Baqarah itu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, di dalamnya tidak ada keraguan. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin, seperti itu. Yang tersebut dari saya penjelasannya dari kelompok berapa? 9 ya. Itu semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.